Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dari Santoso dengan NIM E77219046. Saya adalah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2 dengan tema berafiliasinya pesantren dengan tarekat di Indonesia. Untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi pesantren, apa itu pesantren, dan sejarah apa yang memprakarsai berdirinya pesantren. Pesantren berasal dari kata santri yang diberi awalan pe dan diberi akhiran an, yang berarti tempat tinggal bagi santri. Menurut Nurkholis Majid, asal-usul kata santri berasal dari dua kata dasar, yaitu kata sastri yang dalam bahasa Sanskerta berarti melek huruf, yang mana para santri adalah orang yang melek huruf. Mereka mempelajari dan memperdalam ilmu agama dengan membaca kitab yang bertuliskan bahasa Arab. Yang kedua, santri diasumsikan berasal dari kata dasar cantrik, yang berarti orang yang selalu mengikuti guru kemana seorang guru tersebut pergi dan menetap. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang kaya akan nilai sufistik. Dengan nilai sufistik itulah yang menjadikan pesantren mudah diterima masyarakat. Serta dengan nilai sufistik yang diajarkan di pesantren menjadikan para santrinya sudah mentolerir orang lain, sehingga konsep rahmatan lil alamin yang dibawa Islam terlaksanakan dengan baik di pesantren. Dengan kentalnya ajaran tasawuf di pesantren mengakibatkan fikih di pesantren juga terpengaruh, sehingga fikih di pesantren bercorak sufistik. Fikih ini adalah fikih yang cocok digunakan untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa yang masyarakatnya selalu haus akan hal-hal spiritual. Selanjutnya, definisi tarikat atau torikot. Tarikat berasal dari bahasa Arab, yaitu torikotun, artinya jalan atau metode. Istilah tarekat ini merupakan istilah yang selalu didengar oleh orang menjalani laku tasawuf. Istilah ini menunjukkan proses penyucian batin atau jiwa dari segala sesuatu yang mengotorinya, yang dilandaskan pada prinsip dan hukum-hukum syariat agama Islam. Tarekat merupakan suatu cara atau metode yang harus ditempuh oleh seorang yang meniti kehidupan sufistik yang biasanya disebut salik untuk membersihkan jiwa dan hatinya sehingga dapat mencapai kedekatan dengan Allah. Sedangkan definisi tarekat menurut Syekh Muhammad Amin Kurdi, beliau mendefinisikan yang pertama beramal dengan syariat dengan memilih yang berat, azimah, daripada yang mudah atau rukhsah. Lalu menjauhkan diri dari segala larangan syariat baik yang lahir maupun yang batin. Yang ketiga melaksanakan ibadah fardu dan sunnah. Yang keempat menjalankan segala perintah Allah semampunya dan menjauhi dan meninggalkan segala larangan Allah baik yang haram, makruh atau yang mubah. Namun sia-sia yang semuanya itu di bawah arahan dan bimbingan seorang guru arif yang telah mencapai maqam mursyid. Jadi Syekh Muhammad Amin Kurdi ini mendefinisikan torikot menjadi 4 definisi. Torikot merupakan bentuk pengamalan lebih lanjut dan kompleks terhadap agama Islam. Jika orang awam dalam beragama hanya mengambil kulit sisi luar dan hal-hal yang tampak saja, maka berbeda dengan torikot. Torikot berusaha memaknai dan menjalankan inti dari agama atau hal-hal aspek batin dalam agama Islam. Di samping menjalankan aspek lahiriah orang yang beragama Islam, jadi dalam torikot tidak cukup mengamalkan sholat, puasa, dan zakat atau amalan-amalan yang lain. Namun harus juga memperhatikan adab, akhlak,
makna batin, dan kondisi batin si pengamal dalam mengamalkan amalan-amalan tersebut. Dari definisi yang telah dijelaskan di atas, menurut para ahli dapat disimpulkan bahwasanya thariqat merupakan suatu cara, jalan, atau metode yang harus ditempuh seorang salik atau orang yang menjalani laku sufistik untuk mencapai kebersihan hati dan jiwa dengan melaksanakan segala arahan yang diberikan seorang guru atau mursyid yang kamil mukamil, sehingga seorang salik dapat sampai kepada Allah atau berada sedekat mungkin dengan Allah. Lahirnya thariqat tidak terlepas dari keberadaan tasawuf secara umum, terutama peralihan tasawuf yang bersifat personil kepada thariqat sebagai suatu organisasi yang merupakan perkembangan, pengamalan, serta perluasan ajaran tasawuf. Kajian tentang thariqat sendiri tidak mungkin dilakukan tanpa kajian tasawuf. Pada tahapan selanjutnya, tasawuf mengalami perkembangan makna yang semula diamalkan secara individu, seperti yang terjadi pada awal Islam abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi. Namun dengan bertambahnya jumlah pengikut, maka secara perlahan terjadi transformasi tasawuf dari semata sebagai doktrin menjadi organisasi tarekat sepanjang abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi dan hingga saat ini. Thariqat telah dikenal di dunia Islam pada abad 6 Masehi atau 7 Hijriah, atau ada juga yang mengatakan bahwasanya munculnya thariqat Qadiriyah pada abad 12 Masehi atau 13 Hijriah. Inilah awal mula thariqat muncul di masyarakat. Ia adalah ahli fikih yang memiliki kedalaman pengalaman mistik. Ajarannya kemudian dilestarikan oleh anak-anaknya ke berbagai wilayah dan tersebar luas di Asia Barat hingga Mesir. Pasca dirinya wafat, thariqat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dinilai mengikuti corak tasawufnya Al-Ghazali yang beraliran tasawuf Sunni. Setelah kemunculan thariqat Qadiriyah, kemudian banyak disusul oleh thariqat-thariqat yang lain. Bahkan terdapat ribuan thariqat yang muncul dalam dunia Islam. Akan tetapi tidak semuanya mampu bertahan dan berkembang luas. Berikut saya akan membacakan thariqat-thariqat yang berkembang di Indonesia. Di antaranya yang pertama, thariqat Naqsabandiyah. Thariqat ini didirikan oleh Muhammad bin Muhammad Baha al-Din al-Uwaisi al-Bukhari al-Naqsabandi. Yang kedua adalah thariqat Qadiriyah, yaitu didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga, thariqat Syattariyah didirikan oleh Abdul Al-Asyattari. Yang keempat, thariqat Syadiliyah didirikan oleh Syekh Abu Hasan Asyadili. Yang kelima, thariqat Tijaniyah didirikan oleh Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar At-Tijani. Yang terakhir yaitu thariqat Siddiqiyah yang bertempat di Ploso, Jombang. Metode ini diajarkan pada tahun 1959 dengan mursyid Kiai Muhammad Mukhtar atas anjuran gurunya yaitu Syekh Syuaib. Kita lanjut membahas tentang tema inti kita, yaitu berafiliasinya pesantren dengan thariqat di Indonesia. Menilik historitas munculnya pesantren tidak akan lepas dari masuknya Islam itu sendiri ke bumi Nusantara. Wali Songo adalah cikal bakal pesantren yang ada di Nusantara ini. Sejak kemunculannya, pesantren telah berafiliasi dengan thariqat, karena para wali Songo menjadikan thariqat sebagai salah satu alat untuk menyebarkan agama Islam. Wali Songo selain figur dai juga merupakan seorang mursyid atau guru tarekat tertentu. Jadi tidak heran mereka juga mengajarkan tarekat kepada murid-muridnya. Pesantren berkembang di Jawa selama berabad-abad, mulai dari dakwah pertama para wali Songo hingga sekarang ini. Wali Songo merupakan tokoh penyebar agama Islam di Jawa pada abad 15 sampai 16 Masehi, yang telah berhasil memperkenalkan Islam pada masyarakat tanpa harus ada pertumpahan darah. Wali Songo terdiri dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati,
beliau adalah Wali Songo. Kenapa dikatakan Wali Songo? Bahwasanya wali ini berjumlah 9. Maulana Malik Ibrahim yang berdakwah di Gresik dipandang sebagai spiritual father Wali Songo yang menurut masyarakat Jawa adalah guru tradisi pesantren di tanah Jawa. Keberhasilan yang digapai oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim menarik masyarakat lokal yang luas untuk masuk Islam, membuatnya haruslah mempunyai tempat dakwah dan pembelajaran. Karena orang yang masuk Islam tidak hanya bersyahadat, namun juga menjalankan sholat dan rukun Islam lainnya, yang mengharuskan mereka untuk terus belajar mengenai agama Islam. Untuk itu haruslah ada tempat yang teduh, nyaman, dan aman untuk belajar agama Islam. Untuk belajar agama Islam sekaligus sebagai markas dakwah sehingga terbentuklah cikal bakal pesantren. Pesantren tarikat merupakan suatu pesantren yang berafiliasi dengan tarekat tertentu, sehingga menjadi pusat penyebaran, pengajaran, dan pembelajaran suatu tarekat. Pesantren tarekat merupakan sebuah lembaga pesantren tempat para santri untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan lebih menekankan kajian atau pembelajaran pada bidang tasawuf yang sangat mementingkan adab dan akhlak kepada Allah dan manusia sebagai manifestasi implementasi ilmu tasawuf itu sendiri. Biasanya di pesantren yang berbasis tarekat, para santri tidak hanya belajar ilmu iman, yaitu akidah, tauhid, ilmu kalam, Islam, fikih, usul fikih hadis, mustalahul hadis, tafsir, dan ulumul Quran, serta ilmu alat yaitu nahwu, shorof, balaghah, dan mantik. Namun juga belajar ilmu tasawuf atau tarekat dengan cara mengkaji atau mengamalkan isi kitab-kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Askandari, kitab Fathur Rabbani karyanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Risalah Qusyairiyah Imam Al-Qusyairi, Nasoibul Ibad Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Nasoibud Diniyah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan berbagai kitab tasawuf atau tarekat lainnya. Pesantren yang menjadi pusat penyebaran, pengajaran, dan pembelajaran tarekat biasanya dilatar belakangi oleh profil kiainya yang merupakan seorang mursyid, khalifah atau wakil talqin. Mereka berusaha meniru model pesantren yang dikembangkan oleh Wali Songo terdahulu yang sukses menyebarkan Islam tanpa pertumpahan darah. Model pesantren Wali Songo selain mengajarkan iman dan Islam, namun juga mengajarkan ihsan, sehingga dengan demikian terbentuklah pribadi Islam yang sempurna dan kafah dalam diri murid atau santrinya. Orang yang sukses pertama kali mengembangkan ini menurut buku Atlas Wali Songo karya Kiai Haji Agus Sunyoto adalah Raden Ali Rahmatullah, yaitu Sunan Ampel. Banyak pesantren yang telah tumbuh dan berkembang sebagai pusat penyebaran, pembelajaran, dan pengajaran tarekat di Indonesia. Di antaranya Pondok Pesantren Peta dengan tarekat Syadziliyah, Pondok Pesantren Suryalaya dengan tarekat Qadiriyah Naksabandia, Pondok Pesantren Al-Fitrah dengan tarekat Qadiriyah wa Naksabandia, Pondok Pesantren Darul Ulum Rojoso dengan tarekat Qadiriyah wa Naksabandia, Pondok Pesantren As-Setresia Darul Ubudiyah dengan tarekat Syattoriyah, Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa dengan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, serta berbagai pondok tarekat lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang berafiliasinya pesantren dengan tarekat. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah saya mohon maaf. Mengutip dari kata-kata Jalaluddin Rumi yang berbunyi, dalam hal kesederhanaan dan kerendah hatian jadilah seperti bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.